Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran daring dengan menunggu teman-teman yang belum masuk, kita ingin mengingat yaitu ke belakang dulu masalah pelajaran yang kemarin, yaitu masalah interaksi antar ruang. Gimana interaksi antar ruang? Interaksi hubungan timbal balik. Nah, kemarin kan sudah. Jadi masalah interaksi antar ruang ini ada hubungan dengan masalah benua dan samudra. Mau tidak mau benua itu juga ruang, samudra pun ruang, makanya ada hubungannya ini. Untuk itu Rona ketahui apa tahu yang dimaksud benua itu apa. Nah, tolong mic-nya dimatikan, nanti ada tanya jawab sendiri ya, biar nggak ngakuk yang lain, mengganggu yang lain. Jadi yang dimaksud benua yaitu hamparan yang sangat luas sekali. Jadi yang sangat luas, di mana hamparan yang luas tersebut di tengah-tengahnya sifatnya kering. Sebab kenapa kok kering? Tidak mendapat pengaruh air, yaitu angin laut atau basah dan lembab laut. Jadi sifatnya kering. Contohnya di daerah Soko kita ini. Nah, ini termasuk ya juga bisa dikatakan sebagian daripada, yaitu bagian daripada benua. Jadi hamparannya sangat luas. Ini benua. Jadi benua itu termasuk di daerah sini, ya. Sedangkan benua itu meliputi ya, laut-laut kecil pun termasuk benua itu. Jadi tidak hanya satu wilayah yang sangat luas saja, tapi kan ada pun laut-laut yang kecil, pulau-pulau kecil loh, laut ya, pulau-pulau kecil. Ini termasuk bagian daripada benua. Termasuk kalau di daerah sini ada namanya yaitu kepulauan kecil di Gresik sana. Tuh. Ini termasuk ya juga hitungan benua. Di ujung timur sana ada namanya Kepulauan Madura. Ini pun masuk bagian daripada benua. Jadi jangan terpancing pada luas satu-satu saja, tidak. Jadi walaupun ada kecil di sampingnya itu termasuk hitungan benua. Nah inilah namanya benua. Jadi tadi saya katakan kamu jangan terpancing kepada hamparan yang luas, daratan yang sangat luas. Sedangkan yang dimaksud samudra itu laut yang sangat luas dan merupakan masa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua atau kepulauan kecil. Nah, ini ada kepulauan kecil. Jadi laut di situ ada bahasa menyambung. Nah, namanya samudra itu menyambung. Pak, kalau di tengah-tengah benua kok ada begitu cekongan yang ada airnya, apakah itu laut, Pak? Tidak. Bisa dikatakan danau juga bisa. Jadi yang dikatakan samudra ini yaitu merupakan laut yang sangat luas. Di sini punya ciri sambung menyambung. Nah, contohnya kalau ke laut bagian utara Pulau Jawa ini, kalau kita ke barat pun nanti sampai ke timur pun nanti ada sambungannya sampai di pantai selatan. Ini namanya samudra. Jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud samudra itu laut yang sangat luas. Sifatnya sambung menyambung. Di mana samudra ini dibatasi oleh benua, baik benua besar maupun benua kecil. Nah, contohnya di Gresik tadi saya singgung tapi belum saya sebut namanya Kepulauan Bawean. Ini termasuk bagian daripada yaitu benua. Nah, jadi ini adalah perlu ketahui
sebelum kita membahas masalah yaitu masalah macam-macam yaitu benua, perlu Anda ketahui proses terjadinya benua awalnya kawitan iki piye? Apakah sudah jadi begini? Nah, tidak. Ini dapat kamu lihat dalam ketikan saya, yaitu ahli dari Jerman, Albert Wegener. Nah, sampai-sampai dia terkenal mempunyai teori Wegener, di mana dia menceritakan bahwa benua awalnya ini jadi satu, bergabung jadi satu. Jadi benua itu tidak seperti sekarang, putus-putus. Jadi satu. Di mana benua itu disebut benua Pangea. Dia berada di sebelah utara Katulistiwa. Jadi di sebelah utara. Awalnya benua ini jadi satu. Di sebelah utara. Tetapi dalam perkembangannya ya, benua tersebut bergeser, bergerak, dan akhirnya pecah menjadi dua. Nah, ini awalnya. Pak, kok sampai bisa pecah, sampai bisa bergerak, Pak? Iya, memang ini pengaruh dari panas bumi. Di dalam perut bumi kan ada magma. Nah, ada magma, panas itu. Kalau bisa dia ingin meledak. Kalau sudah meledak namanya nanti akan menghasilkan suatu gempa vulkanik. Nah, jadi gempa itu bisa disebabkan termasuk adanya gerakan lempengan-lempengan batu, lempengan bumi ini. Lempengan bumi itu gerak kenapa? Termasuk salah satunya adalah magma itu. Nah, lihat saja dalam tayangan media massa, TV dan lain sebagainya, bagaimana gunung meletus, mengeluarkan sesuatu apa itu. Nah, ini magma. Kalau tidak bisa meletus bagaimana, Pak? Loh, ini akan menghentakkan gerakan, nanti akan memunculkan suatu perubahan-perubahan. Makanya ndak gawat kalau di ujung barat sana ada namanya Gunung Krakatau, di kanan kirinya ada anak Gunung Krakatau. Ini akibat daripada yaitu magma di dalam bumi. Nah, jadi benua Pangea itu dalam perkembangannya pecah menjadi dua, yaitu yang satunya berjalan di sebelah ke arah utara, di mana pecahan ini disebut yaitu benua Laurasia. Tolong nanti ya setelah ini tolong ini kan direkam nanti ya, kalau kurang paham nanti ditulis dalam buku, karena dalam buku kan begitu ya kurang pas bagi saya. Benua Laurasia. Jadi benua Pangea itu dengan adanya pergeseran ya, pecah, di mana pecah itu menjadi dua awalnya Laurasia. Nah, ini coba kamu lihat ya. Nah, ini Laurasia. Oh, kalau yang ini Pangea. Maaf, tadi petanya kok tidak saya tunjukkan. Ini Pangea. Nah, ini ngelumpuk dari siji. Nah, insya Allah minggu depan saya beri videonya awalnya ini sampai bagaimana bumi itu. Nah, ini nanti minggu depan insya Allah. Nah, ini bunga apa ya? Nah, jadi dengan adanya panas dalam perut bumi ini mengakibatkan adanya hentakan-hentakan sampai lempengan-lempengan benua ini, daratan ini bergeser atau pecah. Sehingga jalan atau kliesis, bahasa enggak payet kelenong-kelenong. Nah, yang ke utara disebut benua Laurasia. Yang di selatan disebut Gondwana. Eling-eling, ayo diingat.
Laurasia, Gondwana. Sebelumnya Pangea. Nah ini insya Allah dalam kelas 1 insya Allah sudah disenggol oleh Bu Wita ini. Tapi ya, saya tekankan lagi nggak apa-apa. Jadi awalnya ini ya Pangea, ingat-ingat. Akhirnya dengan adanya pergeseran maka dia pecah menjadi dua yang dikenal yaitu benua Laurasia dan benua yaitu Gondwana. Ya. Apakah hanya dua ini? Coba pergeseran atau pecahnya yaitu benua ini tidak. Jadi perlu anak ketahui, makanya dalam ilmu IPS itu laut atau laut ya, pulau itu tidak selamanya jaraknya sama dengan sekarang dan besok, tidak. Bisa nanti bisa mepet, bisa jauh. Ini adanya panas bumi. Nah, dia kembali ke sini. Jadi Gondwana. Tidak hanya dua dot tadi saya katakan, pergeseran atau gerakan bumi tersebut yang diakibatkan oleh dalam isi perut bumi tersebut, maka tidak hanya Laurasia dan Gondwana saja, bahkan Laurasia pun pada waktu itu bergerak dan pecah. Ingat, di situ sudah saya tulis, yaitu Laurasia bagian barat bergejolak ke utara. Loh. Laurasia bergerak, bahkan akhirnya juga pecah, bisa memisahkan dengan yang lain, membentuk suatu benua baru yang dikenal Amerika Utara. Nah ini, jadi Laurasia sebagai yang berada di bagian utara dia bergejolak, membentuk suatu benua baru namanya Amerika Utara. Bisa kamu lihat dalam petanya. Nanti lo Amerika Utara lihat. Jadi Laurasia yang berada di bagian utara dia bergejolak, bergerak. Akhirnya bahasanya pahit sampai kelenong-kelenong meninggalkan benua Eropa dan Afrika. Dia membentuk suatu daerah baru yang disebut benua. Sebelum itu namanya Amerika Utara saja, belum menjadi disebut benua Amerika, tidak. Nanti disebut itu ada penyatuan ini. Nah ini contohnya dalam peta ya. Jadi Amerika Utara. Ini akibat adanya gerakan yang dilakukan oleh benua Laurasia. Kembali ke tulisan di atas, dilihat. Di samping itu tidak hanya di Amerika Utara saja, di benua Gondwana pun juga dia bergejolak, bergerak, bergeser. Di mana bergesernya Gondwana ini menghasilkan beberapa benua kecil dan kecil. Nah, di bagian selatan bergerak dan bergeser ke barat menjadi Amerika Selatan. Loh, tadi Amerika Utara katanya kok Laurasia, kalau Amerika Selatan awalnya dari Gondwana. Lihat saja petanya sekarang. Nah, gini. Loh. Mepet Isabel sekarang sudah jauh loh. Ya. Jadi bergesernya Gondwana tersebut ke arah barat menjadi Amerika Selatan. Tidak hanya cukup Amerika Selatan saja. Nah, dilihat rantaian tuh. Ini bagian barat. Di bagian timur pun tidak mau ketinggalan. Dia bergeser, bergerak, bergejolak. Pecah akhirnya.
yaitu akhirnya membuat suatu benua baru namanya benua Afrika. Nah, ini jadi tadi sudah kamu lihat kalau ke barat menjadi Amerika Selatan, ke timur yaitu membuat atau membentuk suatu benua baru namanya Afrika, benua Afrika atau benua hitam. Payet buat benua hitam apa Pak? Ya memang terkenanya orangnya kulitnya kulit hitam. Tidak hanya Afrika saja, perlu ketahui tidak bekerja itu saja, tapi pun masih berkembangnya adanya pergerakan lagi. Di bagian timur lagi bergerak ke arah timur laut, yang akhirnya menjadikan suatu daerah baru namanya yaitu India. Nah, India, coba dilihat sekarang. Nah, ini India. Nah, ini Amerika, Afrika, India di sini. Lo nggak ada tulisannya ya, nanti dalam buku kamu, peta kamu dilihat India di mana kok ya. Nah, ini maaf, tulisannya kurang jelas. Ya, tadi saya katakan Laurasia Utara pecah menjadi Amerika Utara, sing Gondwana pecah menjadi Amerika Selatan, pecah lagi yaitu Gondwana pecah dari Afrika, pecah lagi yaitu India. Nah, ini ya, anak sekalian, apakah hanya itu? Apa tidak? Dalam perkembangannya perlu Anda ketahui, Amerika Utara dan Selatan bergabung menjadi benua baru yang disebut Amerika. Nah, petanya dilihat. Loh, ini yang warnanya kuning dan biru dulunya pisah, tapi bisa ketemu ini gandeng walaupun dalam pulau yang lautnya pulau yang kecil, sehingga dengan demikian kalau dulu ada benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan digabung jadi satu namanya benua Amerika. Nah, ini antara ini gabung jadi benua Amerika. Sekarang disebut benua Amerika, bukan benua Amerika Utara, bukan benua Amerika Selatan, tapi benua Amerika. Ini jadi dengan demikian ini dengan adanya pergeseran bumi ini enggak menutup kemungkinan nanti ada yang pecah, ada yang gandeng lagi. Loh. Mungkin bisa Afrika ini jauh. Ini dulu gandeng loh. Tapi di sini ya antara Afrika dan ini Asia ini dulu gandeng. Sekarang enggak, kan dibatasi oleh terusan Suez dan Laut Tengah. Akalane wong Inggris ben cepet nek liwat kene loh. Jadi dia sampai-sampai membuat suatu terusan namanya Suez. Ini contohnya. Ya, kita lanjutkan. Lihat. Setelah tadi saya bahas yaitu menyatunya benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan disebut benua Amerika. Di sini pun kita harus mengetahui, kamu harus tahu Eropa dan Asia. Jadi benua Eropa dan Asia itu bergabung jadi satu. Bergabung jadi satu. Yang disebut yaitu Eurasia.
Eropa, Asia ya Asia, sehingga disebut Eurasia. Jadi bergabungnya benua Asia dan Eropa disebut Eurasia. Perlu Anda ketahui, tidak hanya cukup itu saja. Ya. Benua di bagian selatan Gondwana tidak hanya itu aja. Dia selalu bergejolak terus, bergeser terus, retak, pecah. Akhirnya dapat jalan-jalan ke arah ke selatan. Jadi Gondwana ini dia bergejolak terus. Lupa kok yang bagian selatan kok beberapa, ya memang itu ada lempengan-lempengan batu muda. Jadi mudah bergerak, makanya di bagian Indonesia bagian selatan itu kan rawan gempa, rawan bencana. Nah ini tak lepas dari ini. Makanya tahun berapa itu di Aceh terjadi suatu gempa yang dahsyat yang bisa menimbulkan yaitu gejolak laut yang dikenal dengan tsunami, bukan tsunami loh. Ingat-ingat tsunami tanggamu. Jadi tsunami. Tidak hanya itu, Pangandaran bagaimana? Belum lagi di Yogyakarta, kerap kali terjadi suatu gempa dan lain sebagainya. Ini akibat adanya lempengan batu muda. Nah, perlu Anda ketahui tadi saya lanjutkan, yaitu masalah benua Gondwana. Dia bergerak ke arah selatan membentuk suatu benua baru yang dikenal dengan benua Australia. Yang satunya lagi Antartika. Nah, Antartika ini benua itu maksud dikatakan benua ya, tapi tidak dihuni oleh manusia. So kan apa? Istilahnya suhunya sangat dingin sekali. Nah, kalau Australia dikenal dengan benua hijau. Kalau Eropa dikenal dengan benua biru. Loh, kenapa kok benua Amerika dikenal benua biru? Sebab ada beberapa pendapat istilahnya di benua Eropa itu dulu terkenal dengan sistem kerajaannya. Wong iso dadi raja nek punya keturunan darah biru. Makanya disebut yaitu benua biru. Di samping itu juga ada pendapat nek mata atau meripat yang dimiliki oleh orang-orang itu biru. Nah, ini yang pendapat. Kalau Australia benua hijau. Nah, kenapa? Banyak hutan dan lain sebagainya. Jadi dikenal benua hijau. Entah hujannya masih atau enggak ini. Antartika tadi. Jadi benua itu warna ini pecah lagi menjadi yaitu suatu benua nama Australia. Dan benua Antartika. Ingat, benua Australia adalah benua yang sangat kecil sekali. Jadi kalau pertanyaan benua yang paling kecil mana? Australia. Jadi Australia di sebelah, kalau dalam peta lihat saja lah Australia manggoke nyangdi. Jadi paitnya kelas kae mojo mlaku sak pekoe ngidul ngetan ngono kae. Antartika paling ujung. Paling ujung selatan. Tidak berani ya ini. Dingin. Panasnya berkurang. Dingin sekali. Jarang kena panas. Kalau di negara Indonesia kan di sekitarnya kita itu panasnya juga tinggi. Nah, hujannya juga tinggi. Jadi ciri-ciri negara daerah sistem apa itu iklim tropis ini begitu, panas hujan masuk Indonesia, Malaysia, India, bahkan bisa dikatakan Asia
Tenggara ini mayoritas tropis. Cuma sedikit sekali yang tidak tropis, Myanmar bagian utara. Nah, ini kalau kita membahas masalah iklim. Nah, ini jadi saya ulangi lagi ya. Jadi dengan adanya perkembangan, yaitu adanya pergeseran pergerakan yang dilakukan oleh bumi ini, benua Pangea pecah menjadi dua, sebelah utara dan sebelah selatan. Utara Laurasia dan selatan Gondwana. Laurasia itu pun pecah lagi, memisahkan, yaitu terjadi suatu benua baru namanya benua Amerika Utara. Gondwana banyak sekali pecahannya, bisa membentuk suatu benua baru, benua bagian Amerika Selatan, Australia, Afrika, bahkan negara India, sampai-sampai yaitu Australia, bahkan ujung selatan, yaitu benua Antartika. Nah, ini adalah proses terbentuknya benua di dunia. Satu dulu awalnya yaitu benua bersatu jadi satu, lumpuk dari siji sebelah utara Katulistiwa. Nah, disebut yaitu benua Pangea. Ini menurut ahli dari Jerman namanya Alfred Wegener. Eling-eling, diingat betul. Alfred Wegener, garis bawahi nulis. Nah, sekalian kita lanjutkan. Kita lanjut sedikit. Tadi saya sudah salah singgung. Jadi dengan adanya pergeseran bumi tadi, maka melahirkan suatu daerah-daerah baru yang disebut benua, satu benua Asia. Benua Asia, benua paling besar, atau disebut benua kuning. Benua kuning ya. Benua kuning. Kenapa benua kuning? Alasannya apa? Ini orang menyebutnya, alasan katanya ini kulitnya orang-orang Asia kuning-kuning. Sebab kenapa? Tak lepas dari Mongol, bangsa Mongol. Nah, ini termasuk di Indonesia, apalagi Jepang, kuning-kuning abang, Cina, kuning-kuning putih. Nah, termasuk Indonesia kuning. Nah, di samping itu Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Antartika. Inilah perkembangan adanya hasil daripada pergeseran pergerakan yang dilakukan oleh dalam perut bumi yang akhirnya bisa mengakibatkan benua di dunia ini pecah menjadi, di situ ada berapa ini? 6. Apakah hanya di sini, Pak? Apakah hanya ini, Dok? Bisa ya, bisa tidak. Sebab bumi selalu mengeluarkan atau bergerak, selalu bergeser akibat adanya perut bumi ini. Bahkan sampai-sampai ada orang mengatakan, ahli mengatakan, pulau ini besok pisah, pulau ini pecah. Nah, makanya kalau kamu jadi orang IPS, kalau kita itu mengukur jarak antara pulau satu dengan pulau yang lain, tahun ini dan tahun yang akan datang mungkin tidak sama. Makanya IPS ilmu sosial harus mengikuti zaman. Buku sekarang belum tentu bisa digunakan tahun depan. Ini IPS. Ini bahasanya pahit, ilmu pencolot toyo kodok. Kalau kamu tidak mengikuti media, ya bahaya nanti. Nah, ini IPS. Lain kalau ilmu pasti. Makanya anak sekalian, kamu jangan belajar dalam buku saja. Media massa pun dipelajari. Lingkungan kamu dipelajari. Ini IPS, bukan ilmu pasti. Contohnya sekarang Indonesia Presiden Jokowi, siapa tahu nanti malam Jokowi loh soplok. Nah, ini contohnya. Sekarang yaitu
Saudi Arabia rajanya siapa? Mbak Salman. Mungkin nanti malam mati besok ganti ini IPS. Makanya kalau kamu belajar IPS jangan terpancing kepada yaitu buku saja. Media massa pun baik media elektronik cetak pun itu berguna sekali. Lihat TV jangan hanya TV sing tok. Carilah pendidikannya. Nah, ini untuk itu sebelum saya akhiri sekalian ya. Ini ada tugas dari saya, mohon ditulis temannya yang belum bisa mengikuti tolong diberitahu tugasnya tidak banyak, satu saja masalah. Tolong ditulis. Tolong tulis. Ini gandengan dengan pelajaran minggu kemarin. Ya, sudah siap? Mic-nya kalau begini di on kan enggak apa-apa. Ya mungkin ada pertanyaan dulu kalau gitu. Ya mic-nya HP di ulpi. Takono sak pekoe lo. Silakan. Halo? Silakan tanyakan. Mungkin malu tanya kepada Pait lewat media WA nih Pait wae nanti. Nah, medianya WA Pait wae nek sungkan kowe. Ya sudah. Tolong untuk tugas kamu satu masalah saja, nanti hasilnya dikirimkan melalui WA saja. Apa Pak? Tugasnya ya catat. Sebutkan dampak negatif dan positif. Positif dan negatif juga ya apa? Sebutkan dampak positif dan negatif. Sebutkan dampak positif dan negatif interaksi antar ruang negara-negara di dunia saya ulangi lagi ya, sebutkan dampak positif dan negatif interaksi antar ruang negara-negara di dunia yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pendidikan. Saya ulangi lagi. Sebutkan dampak positif dan negatif interaksi antar ruang negara-negara di dunia baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pendidikan. Ya, nanti kalau kurang jelas tolong tanya. Tolong tanya ya. Melalui WA enggak apa-apa. Sekian dari saya, minggu depan saya sambung. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.